Selamat siang, Prof. Rovina. Saya Maria Teresia-Feni akan menjelaskan tentang interaksi obat, hubungannya testosteron, dan penggunaannya dengan interaksi dengan obat rifampicin. Jadi sebenarnya interaksi obat itu adalah kondisi di mana efek obat diubah dengan cara tertentu oleh keberadaan obat lain, makanan, atau paparan dari lingkungan. Interaksi obat itu modifikasi terukur dalam besaran atau durasi respon farmakologis dari satu obat. Karenanya ada obat lain yang diberikan sebelumnya atau diberikan secara bersama-sama. Interaksi dari obat itu bisa berupa dengan obat dengan makanan, obat dengan suplemen herbal, contohnya, ataupun dengan medical condition dari kondisi medis tertentu dari satu pasien. Bagaimana efeknya? Bisa menurunkan aksi dari obat, bisa menaikkan aksi dari obat, ataupun dia menyebabkan kelainan yang tidak diharapkan. Interaksi dari obat itu bisa berupa farmasetikal ataupun farmakologikal. Kalau untuk farmasetikal itu dia terjadi pada luar tubuh, sedangkan kalau misalnya farmakologikal terjadi dalam tubuh. Farmasetikal misalnya pada kimikal atau kimia berubah warna contohnya. Kalau untuk yang farmakologikal di dalam tubuh dibagi menjadi dua, farmakodinamik dan farmakokinetik. Farmakodinamik ini ada yang sifatnya antagonistik menambah adiktif ataupun antagonistik berlainan, adiktif menambah atau sinergistik atau sama. Sedangkan untuk yang farmakokinetik itu dapat berupa respon diabsorpsi, distribusi, metabolisme, atau ekstraksi dari kedua obat atau tidak lebih dari obat, yaitu prosesnya akan dieliminasi oleh tubuh. Bagaimana pada eliminasinya ataupun prosesnya. Jadi aktivitas pada farmakodinamik dan farmakokinetik itu kan berupa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekstraksi. Ataupun yang farmakodinamik itu pada lokasi dari aksinya sendiri dapat berupa toksisitas ataupun dari respon klinisnya berbeda. Sedangkan kalau untuk oral pada farmakokinetik pada absorpsi akan berbeda, sedangkan pada sirkulasi dari obatnya itu proses distribusinya pada jaringan ataupun metabolisme itu apakah obatnya menjadi bisa menjadi obat yang menjadi aktif atau metabolisnya inaktif, sedangkan pada ekskresi itu pada di urin, feses ataupun di empedu. Pada rifampicin ini, rifampicin adalah obat farmakologi untuk tuberkulosis di lini pertama. Dia itu punya aktivitas bakterisidal yang aktivitas ini mengikat dan menghambat DNA dependen RNA polimerase atau RNA APP bakteri sehingga menghambat transkripsi dari mikrobakteri. Rifampicin sendiri adalah menginduksi sejumlah enzim permetabolisme obat yang memiliki efek terbesar pada ekspresi sitrokrom P450 atau CYP3A4 di hati dan di usus kecil. Rifampicin sendiri menginduksi protein transporter obat seperti P-glikoprotein di usus dan hati. Ini adalah enzim inducer dan enzim inhibitor. Saya tunjukkan kalau misalnya enzim inducer itu dia itu pada saat substrat dimasukkan yaitu menghasilkan efek terapeutik akan menurun. Sedangkan kalau untuk yang enzim inhibitor yaitu akan menaikkan fungsi obat sehingga bisa menyebabkan toksisitas. Di sini adalah contoh-contoh obat dan hubungannya dengan enzim CYP di hati. Kalau untuk yang rifampicin itu, dia itu termasuk golongan obat yang menginduksi CYP3A. Sedangkan yang itraconazole juga inhibisi dia aktivitas di P-glikoprotein. Sedangkan kalitomycin dia ada inhibisi dari CYP3A4. Efeknya seperti yang sebelah kiri. Kalau untuk yang inhibitor dia akan menaikkan fungsi treatment, sedangkan kalau untuk yang inducer itu dia akan menurunkan dari bagaimana terapeutik dari satu obat.
Testosteron itu adalah hormon androgen dalam sirkulasi darah pria. Dia itu diekspresi oleh sel-sel Leydig testis sebagai respon terhadap hormon alfa atau luteinizing hormon dari kelenjar hipofisis. Testosteron itu dimetabolisme dalam hati menjadi aldosteron, etinofolanon, atau yang secara biologis nonaktif. Terus, di mana dihidrotestosteron selanjutnya dimetabolisme menjadi androsteron, androstenedion ataupun androstenediol. Konversinya sendiri menjadi testosteron menjadi estradiol itu butuh oleh P450 aromaterase yang terjadi di beberapa jaringan. Contohnya adalah adiposa, hati, dan hipotalamus. Ini adalah proses steroidogenesis di mana kolesterol itu akan dirubah di metabolisme oleh enzim P450 menjadi pregnenolon menjadi 170 pregnenolon, DHEA berubah menjadi androstenediol menjadi testosteron, dan di mana dia menjadi oleh enzim 5-alfa reduktase 1 dan 2 menjadi dihidrotestosteron. Ini memerlukan enzim P450. Ini saya tidak menemukan bagaimana hubungan konsentrasi dan dosis obat pada penggunaan rifampicin dan testosteron. Sebagai gantinya, saya akan menggunakan obat dari siklosporin. Nah, saat siklosporin masuk administrasi di dalam tubuh, dia itu dosisnya sekitar 100. Nah, di waktu 0 ini, rifampicin dan obat OART itu akan dimasukkan bagaimana setelah kita naikkan menjadi 100 lebih, dosisnya itu akan menurun. Sedangkan untuk yang konsentrasinya akan menurun, dosisnya juga akan lebih menurun. Dan bagaimana clearance dan dosis pada rasionya itu akan meningkat. Sehingga respon dari clarithromycin ini akan terapeutiknya akan menurun. Jadi kesimpulan saya untuk penggunaan pasien hipogonadal atau hipogonadisme dengan andropause apabila pasien rutin mengkonsumsi rifampicin dan dokter keluarga ingin menambahkan testosteron di dalam perawatannya, lebih baik dihindarin karena rifampicin itu merupakan salah satu obat dengan efek induktor CYP yang menyebabkan laju kecepatan metabolisme substrat atau obat meningkat sehingga kadarnya menurun dan efikasi obat akan menurun. Sedangkan testosteron itu yaitu bentuk dari steroidal hormon yang dimetabolisme di hati untuk menjadi androsteron, androstenedion, dan androstenediol. Kalau misalnya pasien dalam pengobatan TB diberikan testosteron, maka metabolisme testosteron meningkat dalam darah dan kadar obat testosteron dalam plasma menurun, sehingga efikasi dari testosteron akan menurun. Ataupun kalau misalnya saya baca, kalau misalnya pasien dengan pengobatan rifampicin dan penggunaan dari obat KB itu lebih baik dosis dari KB-nya ditingkatkan. Dan kita harus perhatian dengan efek samping penggunaan testosteron seperti UPH ataupun pada karsinoma. Demikian penjelasan saya untuk hubungan interaksi obat testosteron dan rifampicin. Ini adalah daftar pustaka di mana saya mendapatkan. Terima kasih untuk perhatian Prof. Fatima dan kesempatan saya untuk belajar lebih lanjut tentang obat testosteron. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa lagi di topik selanjutnya. Terima kasih, Prof.